Sehelai nafas pun tak dapat ku hirup tanpa sentuhan kasih-Mu. Setetes air pun tak dapat ku regu tanpa belayan sayang-Mu. Begitu bergantungnya hamba padamu, dalam keagungan cinta-Mu ku berteduh. Silakan dengan segenap hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di barakah karamah syamil qadir waliyullah syafaat Nabi Muhammad binillah waliyullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Man ahabba nabiyya, sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi aksara masadia. Mari semuanya berdiri sejenak untuk membaca sholawat alaihi, sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalankan rasa cinta kita kepada beliau. Yakini di dalam hati kita masing-masing bahwa di saat kita bersolawat, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang hadir bersama kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Panjenengan Nabi mentarinya umat, panjenengan Nabi rembulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Panjenengan Nabi sayang ke umat, panjenengan Nabi cinta ke umat, panjenengan Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Barakah wa karamah Syabul Qadir Waliullah. Bisabat Nabi Muhammad Bismillah wa ridallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan duduk kembali. Hidup zaman Nagib. Luar biasa, luar biasa. Kalau kayak gini bingung saya ngadep sono aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi ishrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. La yusibana illa ma kataballahu lana, al-ayat. Faqulu hadratul mukarram wal muhtaram syaikhuna wal mursiduna wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nujuli rahmatillahi alaina Syekhul fadilah wal barakah wal karamah al mursid lillah adaillah murabbi ruhina wal jasadina Sayyidi Pangarsa Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada beliau senantiasa Allah berikan nikmat sehat panjang umur, tambah dimustajabkan doanya. Apa yang beliau rencanakan semoga kabul hajat, kabul maksud. Barokah dan karunia yang Allah berikan kepada beliau, semoga malam hari ini diturunkan di tempat ini dan dicipratkan kepada kita semua. Amin.
Yang saya cintai para alimul ulama, para ulama, para asatidz kiram, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan, khusus seluruh imam-imam zikir manaqib al-Baghdadi, manaqib Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, baik yang hadir di majlis ini maupun yang hadir di majlisnya masing-masing, karena saya yakin malam hari ini bukan hanya di sini pengajian zikir manaqib al-Baghdadi, karena pengajian zikir manaqib al-Baghdadi bukan hanya juga di Indramayu, tapi menyebar khususnya di seluruh wilayah Indonesia sampai ke mancanegara. Apa iya begitu? Karena saya pelaku ayat. Saya membangun majlis zikir atau mengajak umat untuk berzikir kepada Allah bukan hanya di Indramayu. Bahkan seyogianya besok pagi saya harus sudah terbang menuju ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Diundang ke sana oleh jamaah zikir manaqib al-Baghdadi yang kala itu saya bangun majlis di sana, yaitu di Bukit Merapen di Bangka Barat. Udah terlalu lama saya ke sana, kemudian beliau mengundang saya ke sana, cuma saya malas berangkat. Kenapa? Karena di bandara pasti disuntik COVID-19. Repot nanti, yang tadinya sehat disuntikan nggak tahu kita. Yang disuntikan kalau narkoba enak saya bisa halu. Lah kalau yang disuntikannya virus COVID-19, ujung-ujungnya jadi terpapar COVID-19. Betul. Namun yakinlah bahwa la yusibana illa ma kataballahu lana. Saya sering sampaikan, bahkan ini di pondok sering disampaikan, ada 1000 orang mau mencelakakan kita. Jika Allah tidak berkehendak, maka orang itu pasti selamat. Betul. Namun sebaliknya ada 1000 orang menjaga keamanan kita. Namun jika Allah hendak mencelakakan kita, pasti nyungsep. Betul. Nah, termasuk di Indramayu. Malam hari ini juga mungkin ada di mana lagi sini? Harusnya di Rendong ya. Tapi orang Rendongnya udah kesini. Itu kan dong. Rendong tempat anu, Sonho. Oh, iya. I love you. Lah Rendong itu jauh dari sini. Dia tahu saya. Lalu kenapa orang Rendong bisa datang ke sini? Inilah ketetapan Gusti Allah. Kenapa saya juga bisa datang ke sini? Ini juga ketetapan Allah. Betul? Termasuk semua yang datang ke tempat ini malam hari ini bukan atas kemauan sendiri, bukan atas keinginan sendiri. Oh enggak, Abah Kompos, saya ingin hadir, keinginan sendiri, bahkan diundang oleh sopir angkot. Yang memberi keinginan untuk datang ke sini atau sopir angkot mengundang itu, yang memberi keinginan mengundang siapa? Allah. Lalu kita pengen berangkat ke sini, yang memberi keinginan berangkat ke sini siapa? Allah. Kita berangkat dan duduk di tempat ini, yang mendudukan siapa? Ya sudah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi tidak ada di antara kita sekarang yang ada di tempat ini yang tidak melaksanakan ketetapan Gusti Allah. Termasuk kemarin yang Sohibul Majlis yang saya cintai, yaitu Al-Mukarram Al-Ustad Karim Doang. Ustadz Karim Doang, tepuk tangan. Iya Karim. Ada ini doang. Ustadz Karim. Kemarin sopir angkot, pulang nyopir angkot tukang jahit. Betul? Bahkan belum lama ya. Kayaknya ngikut saya baru berapa bulan? Kurang lebih 5 bulan.
Bayangin supir angkot yang biasanya musuhan sama polisi, jujur aja. Ayo kalau ada lagi nyupir angkot, ada polisi lalu lintas di depannya, pasti sialan tuh polisi. Supir angkot yang biasanya musuhan polisi, ini berbalik. Supir angkot dengan polisi saling cinta karena Allah. Maka sekalipun dia supir angkot baru 5 bulan, warabbama yabta'ahu fi sa'atin, bahwa supir angkot yang bernama Karim baru 5 bulan ikut saya, malah dia tahu di sini, maka dia duluan nyampe kepada Allah. Tepuk tangan semuanya. Jadi jangan salahkan Ustadz Karim kalau Ustadz Karim punya jamaah. Salahkan Allah kalau belum berani. Ayo. Karena apa? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita mutlak adalah ketetapan Gusti Allah. Ini supir angkot banyak pengikutnya, terus ada ustaz kebakaran jenggot, protes dong. Hei Allah, jangan kurang ajar lo, gitu dong. Kalau berani lo. Kenapa gue yang lama kagak dijadiin ustaz kagak ada pengikutnya? Betul? Orang bisa baik kepada orang, oke. Tapi di saat seseorang baik kepada orang namun hatinya bengkok kepada Allah, jangan harap dia bisa diangkat derajatnya oleh Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi supir angkot jadi ustaz. Beda dengan tukang bubur naik haji. Bahkan sangat barokah. Saya tadi lagi dipijit-pijit kaki saya karena kebanyakan makan kepala kambing. Tidak. Oh, katanya potong kambing tidak. Kok Abah Koma cuma dikasih kepalanya? Dagingnya nggak tahu kemana. Makan kepala kambing terus biasa agak ner kaki. Saya bilang tolong pijitin pakai Al-Baghdadi oil. Kaki loh. Ini kaki ini yang mati, bukan kaki yang tengah. Minum kaki yang tengah aja. Kaki yang ada lututnya. Ya kan kalau pakai Al-Baghdadi oil, kaki juga pakai Al-Baghdadi oil bisa. Nah ceritanya lagi saya diurut, handphone saya silent, cuma untung kelihatan sama Warno. Abah Judaini nelpon. Saya langsung bangun, terima telepon. Assalamualaikum Abah, siap perintah. Beliau memberikan beberapa instruksi, terus nanya, lagi di mana? Siap di Indramayu, Abah, di Pareang. Malam ini ada pengajian, saya bilang kebetulan yang imam yang punya majlisnya menghaulkan orang tuanya. Kemudian ada anak jamaah juga akikah. Nah keluarga besar Bapak Damin. Padahal Ustadz Karim nggak ngaulin orang tuanya ya. Tapi orang tuanya masih ada nggak? Satu ya, jadi nggak salah juga saya. Ya orang tua masih ada, kakek udah nggak ada kan? Yang ngaulin kakek neneknya lah, ngaulin karun-karunnya. Nah kemudian beliau, saya bilang mohon maaf Abah, mohon doanya. Lalu Abah menjawab ke saya, salam saja dari Abah untuk jamaah yang hadir di atas nama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengajian kita malam hari ini diketahui oleh guru besar kita, oleh guru kita, yaitu Abah Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Nah, balik lagi tadi warabbama yabta'u fi sa'atin ma la yabta'u fi sinin. Bagi Allah mau mengangkat derajat seseorang nggak perlu lihat latar belakang, mau lu supir angkot ya, mau lu tukang jahit ya, mau lu tukang ngentot jablay kayak. Iya. Begitu Allah berkehendak maka latar belakang itu sirna seketika, maka diangkatlah derajatnya jadi ustaz. Betul. Malah tahu pisinin, dan bahkan duluan sampai dia kepada Allah ketimbang ustadz yang sudah duluan jadi ustadz. Betul. Betul. Betul.
Kenapa Ustadz ini duluan jadi Ustadz nggak nyampe-nyampe? Karena barangkali mohon maaf suul adab kepada guru. Betul. Maaf Bu ya. Saya sedikit cerita karena malam minggu kemarin Abah sempat cerita di saat kita memelihara barokah, jangan sampai barokah itu dihancurkan oleh kita sendiri. Betul. Jangan sampai. Bagaimana saya mempertahankan, bagaimana saya memelihara barokah? Karena kalau barokah dari beliau tidak turun ke saya, maka 2014-2020 jamaah di Indramayu tidak akan bertambah. Betul. Tidak akan bertambah. Dibilangnya aja apa kombes polisi. Apalagi sekarang, mohon maaf, harus binimah. Ada beberapa jamaah dan imam bencinya naudzubillah ke saya. Enggak jadi soal. Kan saya sering bilang, di saat kau benci kepada aku, bencilah sesuka hatimu. Selagi Allah memberikan kesempatan atau selagi Allah memberi rasa benci untuk benci kepada Abah Kombes, monggo. Namun saya tetap takdim kepada guru karena Abah Junaidi tidak pernah mengajarkan kebencian. Betul. Engkau benci 1 juta bencimu, aku cinta 1 miliar cintaku kepada Abah. Itu baru ajaran Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Ya monggo. Gara-gara apa? Gara-gara calon bupati. Betul. Aja. Betul. Baru jadi calon bupati udah pada belagu. Baru calon pun. Lo saya ini kombes berizin lagi, kagak sombong-sombong amat. Luar biasa. Lah iya. Betul. Pengen punya anak minta doa ke guru. Pengen kabul hajat minta doa. Pengen usaha lancar minta doa ke guru. Pengen kebeli mobil minta doa ke guru. Pengen apa lagi? Pengen kawin lagi minta doa ke guru. Lagi giliran ada pemilihan calon legislatif sekarang di Indramayu tanggal 9 nanti pemilihan bupati. Terus berbicara tentang nuraninya sendiri. Apakah ada imam atau jamaah manakib yang bisa lebih hebat dari nuraninya guru? Saya jawab tidak ada. Betul. Tidak ada. Sehebat apapun saya misalnya, saya tidak mungkin bisa mendahului nuraninya Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Jadi jangan gara-gara calon bupati terus jadi benci ke guru, rusak barokahnya bro. Betul. Karena apa? Ya maaf nih, sekarang ada yang hadir tim sukses dari mana? Mbak, dari nomor berapa? 4 Banina doang ya? Yang lain ada yang hadir nggak? Nomor 1 ada yang hadir? Nomor 2? Nggak ada kan? Kenapa? Takut. Lah baru jadi calon aja udah ngakur, gimana jadi bupati nanti? Betul. Betul. Lah ini saya kesini biarin aja deh, biarin bodo amat. Lanjut. Mbok yang nyalon itu memindut gitu loh. Tapi nggak bakalan keangkat jadi bupati, memindut duduk gimana? Alhamdulillah. Ya iya, janganlah dirusak. Saya bilang cinta saya yang sudah ditambatkan sekian tahun, terus muncul satu orang calon bupati, terus cintamu berpaling, ternyata cintamu kayak air kalau kemarin Abah bilang. Betul. Betul. Loh iya. Misalnya saya bawa sholawat atau saya bawa Haji Toto atau saya bawa siapa Mas Daniel atau saya bawa Banina, terus yang saya bawa misalnya jadi bupati, Abah Kombes gak bakalan jadi sekda. Kenapa? Turun derajat cuy. Oh iya, turun derajat. Atau misalnya Mas ini Ustadz Yani bawa Mbak Nina jadi bupati, angger beda sama tukang kusen.
nggak bakalan ujung-ujung jadi camat, nggak bakalan. Betul. Betul. Makanya ayolah jaga persatuan dan kesatuan, terus kemudian bentengi cinta kita dengan tawakal kepada Allah. Jujur aja calon bupatinya aja melarat semua. Oh iya. Kenapa saya bilang melarat semua? Masih kayak jamaah, kayak jamaah. Wallahi demi Allah. Jamaah kalau minta doa ke Abah Kombes paling tidak rokok 1 slok. Betul. Atau ngasih amplop yang isinya 100-200 ribu. Lah calon bupati sampai sekarang yang minta doa, jangankan ke Abah Junaidi, minta doa ke Abah Kombes, seperak juta kagak ada yang ngasih, melarat. Lu jujur aja, ini bukan permintaan saya. Allah bilang dalam Al-Quran, kalau mau kabul hajat, ya sodakonya yang bener. Betul. Ini kata Allah dalam Al-Quran, percaya syukur, gak percaya kufur. Lah pengen jadi bupati, sodakonya 1 juta. Oh biar berang, biar calon bupati biar gak bangun, biarin aja. Biar panas. Ya gara-gara itu juga akhirnya jamaah ada yang pro kontra satu sama lain, ujung-ujungnya yang ditegur saya juga, padahal saya nggak bikin nggak bawa lah. Kemarin malam minggu waktu istighosah kedua, Abah bisik-bisik ke saya itu, saya ditegur gara-gara calon bupati. Kenapa datang ke pondok cuma minta didoain doang? Ayo, lah jujur aja, calon bupati datang ke pondok ke Abah, ke guru besar kita, minta didoain doang, kagak ngerti. Saya bilang maaf, saya kalau ke Indramayu dulu ngentot jablay juga bayar. Betul. Lu gak gratis lu. Lu ini minta didoain biar kabul hajat, terus gratis. Wih, kalau di Indramayu, di CI kalau gratis nggak bakalan bertahan. Yang ada di Kebukin Germonya, nanti di Kebukin Kang Maman itu. Alhamdulillah. Ya ini intermezzo lah ya. Habis saya ke sorean naik nih. Biasanya kan tanggal 11 udah naik. Selingan, tapi ya dianggap serius boleh juga. Karena memang fakta. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mau menjaga barokah, contoh begini, ini terjadi juga. Saya koreksi. Artinya gini, jamaah, kalau misalnya ada yang suudon, Abah Kombes mendukung, misalnya mendukung nomor 1 misalnya, atau mendukung nomor 2, atau salah satu saya dukung lah. Terus berseberangan jamaah mendukung nomor 4 atau nomor 3. Kan keputusannya bukan di saya. Kita masih punya atasan. Siapa? Guru besar kita, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Saya memang termasuk orang yang karena saya Indramayu itu identik dengan Abah Kombes. Siapapun calon bupati, kayak kemarin Haji Toto mau ke rumah saya bilang, gak usah. Gara-gara calon bupati saya jadi dibenci sama jamaah saya. Padahal calon bupatinya ngasih duit aja kagak ke saya. Ya, biar dengar maksudnya. Disampaikan lah sama tim suksesnya, biarin aja. Karena apa? Maaf, kalau untuk urusan yang tidak disyariatkan, ini biasanya jor-joran. Contoh, ini mahar untuk partai 1 miliar, ini kagak disyariatkan, itu uang jin dimakan setan, bro. Sampai yakin banget giliran untuk tempat ibadah. Lah. Tapi bukan saya minta, calon bupati sama saya lebih kaya saya. Mana lebih kaya saya lah. Kemarin yang berangkat dari Jambu Wetan 1 bus. Ayo. Untung saya punya sepeda motor baru, hadiah ulang tahun saya dari Macan Aji. Luar biasa. Lalu saya di sono bagi-bagi duit. Untuk apa? Untuk dakwah, untuk mengimankan orang, bukan untuk calon bupati. Untuk bawa orang tahu. Lalu kemudian dari sono saya bawa berapa orang? 3 bulan. 1 bus lah.
sewa bus, Kang Cecep dari uang sorban ada 400, saya tambahin 400, ngegadein kontol, motor, bukan kontol, motor, lupa saya, ya biarin aja lah. Om di pondok aja kemarin peler dulu. Kalau perawan nggak bakalan denger. Nggak bakalan denger. Biarin kalau perawan titit. Alhamdulillah. Ya ini sekedar meluruskan saja. Kalau saya saja yang untuk berjuang untuk warga masyarakat Indramayu berani berkorban, saya bukan kepengen jadi apa-apa di Indramayu, kepengen agar kita ini sama-sama selamat dunia, selamat akhirat. Berani mengorbankan harta kekayaan karena memang harus dengan itu. Kata Allah dalam Al-Quran, bi amwalikum, harus dengan hartamu. Baru jahadu bina lana dia naum subulana, Allah buka jalan. Makanya kenapa perjalanan 2014 sampai 2020 buat saya tidak ada hambatan, mulus. Walaupun memang ada yang kadang-kadang sama tetangga sebelah dibenci, betul. Kadang dia bilang ngapain ngaji sama polisi goblok, lah emang saya polisi goblok. Betul. Sebab kalau polisi beneran nggak mungkin di pengajian. Polisi beneran tuh duduknya di diskotik. Di tempat karaokean. Polisi beneran. Nah kalau polisi geblek kayak saya, ya tersesatnya ke pengajian. Luar biasa. Betul. Iya. Makanya kan saya bilang ayo kalau ini semua bisa berhasil memang bukan karena saya hebat, kagak, jamaah yang hebat. Kalau nggak didukung oleh jamaah nggak bakalan berhasil, betul. Namun yang saya sebarkan adalah cinta dan cinta. Bagaimana cara menyebarkan cinta? Cinta bukan hanya harus diucapkan, tapi cinta adalah perbuatan. Kayak kemarin habis rapat di Ranjing, terus jalan saya dikawal sama Mas Warno di Totoang Gabus, ada emak-emak sama anak cewek tabrakan. Saya nyesal juga ngasih duit, benar. Karena pertama saya ngelihat begitu yang tabrakan ini emak-emak yang saya kasih duit, kenal kagak. Mending kalau dia punya cucu cakep, saya juga nggak tahu. Begitu emak-emak yang penuh darah di mulutnya saya kasih duit, dibawalah ke rumah sakit. Alah ada yang ngomong, Pak, ono satu lagi masih terkapar. Begitu saya samperin masih terkapar, nah itu masih perawat. Dalam hati saya nyesel juga tadi saya kasih emak. Ya harusnya perawat duluan yang saya kasih. Saya ya tergugah dari hati, ada orang pegang aku saya rebut, rupanya ini bapaknya. Sini Pak, aku aja. Saya ludahin. Kok begitu diminumin bisa duduk, padahal air ludah. Luar biasa. Ini kata pinggang gini, saya ludahin itu buka. Ini minumin saya bisa. Langsung bisa duduk. Begitu bisa duduk, ya agak bening juga dikit. Saya kasih duit lagi. Nggak sempet. Nggak sempet minta nomor HP-nya. Makanya saya bilang kemarin, no, nanti cari tahu itu orang mana. Udah Warno yang punya tugas. Alhamdulillah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itulah wujud dari jin. Bohong besar mengatakan cinta kalau tidak mau berkorban di dalamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo pernah jamaah yang lama waktu kita haul beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau yang saya dimarahin habis-habisan. Ada yang tahu ya yang lama-lama? Bayangin Abah Kombes dicaci maki di atas panggung di hadapan ratusan ribu manusia.
Apa bukan harga diri? Harga diri. Cuma karena yang marahinnya guru, jangankan cuma dimarahin di hadapan ratusan ribu manusia. Saya bilang, saya disuruh masuk neraka pun oleh guru saya siap. Betul. Dan saya tidak bergeming, tidak puri. Betul. Enggak langsung hilang, ngapain saya ngaji lagi? Saya punya pangkat, saya dimarahin di hadapan ratusan ribu. Saya tetap justru semakin rapat kepada guru. Nah ini baru nongol, baru dampingi calon bupati, udah sombongnya benci ke guru, minta ampun. Hati-hati. Karena Abah kemarin bilang, harta yang kamu bawa jadi, kamu belum tentu jadi pejabat di Pemda itu. Belum tentu bupatinya juga ingat. Lu sekarang lagi ada kebutuhan aja kamu Abah Komas saja kagak inget, apalagi nanti udah jadi bro. Ini kok nyalon jadi bahasa ke situ melulu sih. Padahal yang ada cuma Bandina doang. Anaknya pada Daeng Bahtiar, anaknya Jenderal Daeng Bahtiar. Dulu waktu saya sekolah, tiap malam minggu selalu dibekelin. Tapi saya tegas bicara, boleh tanya Bu Darti, Pak Muhammad tim suksesnya. Kalau Nina tidak mengikuti apa yang menjadi aturan pondok, maaf, wassalam, tidak ada Nina anak dari Bahtiar. Ini baru cinta. Jangan baru aku bilang cinta, baru ya. Cinta mau digadaikan. Gombal. Tapi nggak apa-apa deh, kurangi dosa. Kan saya bilang waktu di Lo Bener, Abah Komas ini banyak dosa. Sekarang tiba-tiba jamaah sendiri yang paling akrab, bayangin minggu yang lalu saya masih mandi-mandi di rumahnya, masih bercengkrama, tiba-tiba malam minggu kemarin ketemu saya sapa, nyaut aja kagak, sakeluarganya biasanya Abah salaman biasa lah kan gitu. Ini sakeluarganya jangankan salaman, nyamperin aja kagak, saya cuma tersenyum. Pinter, Allah maha baik, takdirnya tidak pernah. Iya, begitu hebatnya kebencianmu kepadaku. Monggo, terima kasih, dosaku telah kau ambil. Amin. Iya. Ya bayangin, minggu kemarin masih numpang mandi, saya makan situ, tiba-tiba terus bencinya minta ampun. Alhamdulillah. Abah Junaidi mengajarkan kepada saya, orang lempar batu balas dengan roti. Seberapa hebat pun kebencianmu kepadaku, kau tetap adalah cintaku. Ya udah. Jadi besok-besok kalau ke Tanggor saya nggak malu. Nah, kalau dia kan kalau ke Tanggor malu. Umpama misalnya saya bawa Banina, ternyata Banina jadi bupati, calon yang dibawa kalah, kan bingung juga, malu juga dia. Iya. Umpama ini mencontoh. Artinya begini, mari bawa pilkada 2020 tanggal 9 Desember jangan dijadikan sebagai alat untuk berkurangnya cinta kita kepada guru kita. Betul. 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 Karena apa? Wih, kalian ketemu calon bupati atau jadi bupati baru sekarang, tapi dengan guru sudah sekian tahun ke belakang. Dan keputusannya bukan di Abah Komas. Keputusannya ada di Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Makanya sekarang masih saya lewatin aja, kemarin Haji Toto mau ke rumah, Allah percuma nggak bakalan ngasih duit lah. Jujur aja. Cuma udah calon bupati datang ke pengajian cuma bawa aqua 2 bokla, jamaah juga mampu bro. Tapi bersyukur kita masih dikasih. Dia masih dikasih daripada kagak loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidup jamaah lagi. Luar biasa. Sementara jamaah pengorbanannya kepada Al-Baghdadi, pengorbanannya kepada guru besar kita, pengorbanannya kepada Abah Komas deh. Udah nggak terhitung. Betul. Contoh, coba siapa yang berani yang bisa menghitung pengorbanan Miming? Hitung lo Semanggen tuh berapa pohon? Ayo hitung berapa pohon?
Wah, udah ribuan pohon. Makanya pengorbanannya banyak banget. Alhamdulillah. Nah ini jemaah. Kenapa demikian? Yusarul mar'u man haba ilaihi. Bahwa di saat cinta kita tertambat satu sama lain karena Allah, maka orang yang saling cinta mencintai, jangankan di akhirat, di dunia kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Amin. Makanya silakan saya bilang monggo di pengajian Al-Baghdadi calon bupati bebas hadir. Syaratnya satu, tidak boleh kampanye. Misalnya malam hari ini datang calon, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya jangan, nggak usah ngomong. Saya sampaikan kepada imam, kalau calon bupati minta waktu, tarik 1 menit 1 juta. Mampus. Oh iya, ngumpulin orang kayak gini nggak gampang. Kalau di kampung mungkin harus dikasih duit dulu baru ngumpul, betul? Itu pun ngumpul jasadnya. Yang ngumpul jasadnya, hatinya belum tentu menyatu. Tapi kita di saat berkumpul begini, jasadnya yang kumpul, hatinya juga kumpul. Karena apa? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alaqta baina qulubihim. Tidak akan ada yang bisa mengumpulkan hati satu orang dengan yang lainnya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, sekalipun orang itu dibagi duit, nggak bakalan. Kenapa? Karena yang bisa mengumpulkan hati seseorang dengan yang lainnya, malah dia tahu di sini malah tabaina qulubuh, hanya Allah yang bisa mengumpulkan. Dan kita sudah dikumpulkan oleh Allah, disatukan dalam kecintaan. Kenapa? Karena kalau tidak ada cinta, nggak mungkin Cibenoang datang. Betul. Kalau tidak ada cinta, nggak mungkin Jati Sawit nongol. Betul. Kenapa saya bilang giliran Cibenoang datang, Jati Sawit nongol? Karena badan kegedean. Biar maksudnya begitu meminut kesalkan sama Abah Komes, minimal besok berkurang timbangannya 1 kilo. Betul. Jadi nggak usah lihat, nggak usah, tenang aja. Cuma yang saya khawatir begitu nanti bodinya Mimin look seksi bersaing sama Fani nanti. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya sering ngajarkan ke jamaah, dan ini ajaran guru besar kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Di saat ada orang lempar batu, balas dengan roh. Di saat ada orang berbuat baik, maka kita hati-hati dan waspada. Di saat ada orang benci ke kita, maka jangan dibalas dengan kebencian. Maka saya mulai kemarin sudah mulai berada di dalam ayat ini. Sudah mulai. Saya dibenci oleh jamaah, bahkan oleh imam yang setiap hari bareng, bayangin aja, balik lagi gara-gara bawa calon bupati. Memang nyatanya begitu. Atau mungkin ada hal lain, Allah lah tetap yang menetapkan. Namun bahasa saya, Allah lagi canda, karena saya selalu bicara begitu. Orang benci balas dengan cinta. Kali ini yang benci ke Abah Komes bukan orang luar, tapi orang dalam. Lalu haruskah saya marah? Oh tidak, rugi saya kalau marah. Sebab kalau saya marah kepada yang benci kepada saya, sama dengan saya suul adab kepada guru. Betul. Sementara Abah Junaidi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Termasuk, mohon maaf, mudah-mudahan berita ini sampai di rumah yang berlogo Al-Baghdadi di ujung sana. Ada yang menerima undangan pengajian di tempat ini, lalu surat undangannya dirobek-robek. Maaf, undangannya, surat undangannya tidak akan marah. Tapi di situ pengajian Zikir Manaqib Al-Baghdadi, tunggu saatnya kehancuran yang diturunkan oleh Allah. Bukan saya ngedoain. Kalau kau memang punya guru Kiai Junaidi Al-Baghdadi, siapapun yang ngaji di tempat ini yang membawa amaliyah dari Al-Baghdadi, wajib hukumnya diikuti. Baru itu benar.
Lalu kalau kurang-kurang dalil jangan sok-sokan ngerti dalil lagi. Oh saya duluan ke Al-Baghdadi, lalu kupret di mana? Tetap aja sama Allah nggak diangkat. Betul? Betul. Lah supir angkot karena pengabdiannya, karena ketadimannya ke guru, lah diangkat duluan. Lah jangan iri lah bro. Betul? Betul. Lah iya sekarang supir angkot ada yang ngikutin. Lah apa nggak barokah? Ayo, biasanya dia nyupirin angkot berapa isi angkot? Hah? 14. 14. Kalau penuh. 14 orang kalau penuh ya. Banyakan kosong. Kebanyakan kosong. Paling banyak 14 orang jadi supir angkot. Lah sekarang Ustadz Karim kok ujuk-ujuk jadi Ustadz. Lah Ustadz kan tidak ada pelantikannya, Allah yang ngangkat. Betul. Ustadz Karim bukan bawa supir angkot. Bukan jadi supir angkot, supir bus. Enggak juga, kayak supir kereta api ini. Kosono panjang. Lalu Ustadz Karim yang biasanya bawa penumpang 14 orang, apalagi malam hari ini, taruhlah diwakilkan ke saya. Ini ada 100 lebih ya. Hah? B. 500 ada kali ini. Gini, patokannya gini, kambingnya habis belum? Enggak kan 3 ekor motong kambing. Kalau udah habis berarti sekitar 600-an yang hadir. Hah? Lah sekarang bisa ada datang penumpang Ustadz Karim 600. Ini lebih berat lagi bawanya kemana? Bukan dari Indramayu menuju Parean, tapi dari bumi sampai ke alam laut. Iya. Dari bumi menuju ke alam, itulah trayeknya. Lah terus lu kagak bisa naik kalah sama supir angkot. Karena apa? Ya fakta, lu harus sudon kepada guru. Betul. Maaf, saya sering memonitor siapapun yang sudon kepada guru minimal akan hancur kehidupannya. Naudzubillah, amin. Banyak contoh. Di Purwakarta ada orang begitu hebat, begitu sul adab kepada guru, hancur usahanya. Nah, makanya kalau ada yang sul adab kayak saya, sebenarnya saya nggak boleh ikhlas. Kalau ikhlas hancur juga tuh pos garam itu. Loh iya kan junara jadi nyebutin orangnya juga, saya biarin deh. Kasihan saya, kasihan. Makanya saya kalau diberi waktu akan sungkem ke dia. Nggak apa-apa saya sungkem duluan, biarpun saya cium tangan ke dia. Nggak apa-apa. Karena apa? Kalau saya salah ya saya terima salah. Namanya Abang Kombes ya emang tukang salah, tukang lompatin jablay. Lah iya. Dan saya malam hari ini tadinya mau ngomong, saya jangan lagi dianggap sebagai guru, karena saya bukan guru kalian. Guru kalian itu Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Terus beres pengajian, tadi saya di jalan juga mikir, ini beres pengajian mau saya taruh armason di tangan saya. Jadi kalau ada yang salaman cium tangan, panas masih. Jadi nggak usah ada yang salaman. Hah? Dosa? Yang enggak lah, kalau pakai armason panas memindot gimana sih? Tangan saya dikasih armason, terus dicium, panas bukan dosa. Alhamdulillah. Nah justru ke situ saya ingatnya. Saya nggak pernah nyuruh, betul? Karena pengaruh ini akan terus dimasukin. Namun 2 minggu yang lalu Abah pernah ngomong hati-hati kepada orang yang iri, betul? Hati-hati kepada orang yang iri, jangan dideketin, ntar terkontaminasi repot. Jangan. Namun saya kembalikan kepada jamaah yang jelas jadwal saya sampai tanggal 9 Desember hanya ada 2 lagi. Yang kedua tanggal 16 Oktober itu di Pak Ali Sadikin. Itu pun kalau mau diadain saya akan hadir. Kemudian yang ketiga tanggal 28 Oktober itu di Mimi Ayu.
Nah, di Mimi Ayu nanti kalau ini diadain, karena di Mimi Ayu kan panitianya Habib Farid dengan Pak Junara. Sementara orang dua ini bencinya ke saya bukan main. Karena gara-gara saya dianggap bawa Mbak Nina, padahal maaf, boleh tanya, ada tim suksesnya. Wallahi demi Allah, saya bilang kalau tidak mengikuti aturan pondok, Nina tidak ada di pondok pesantren Al-Baghdadi. Ada, sampein aja. Karena apa? Saya tidak ikut campur karena saya bukan orang Indramayu. Betul? Betul. Oh, nanti kalau misalnya nggak mendukung salah satu calon, bagaimana pengajian Al-Baghdadi? Wih, dari dulu pengajian Al-Baghdadi di Indramayu sudah besar. Betul. Sudah besar. Nyatanya selama saya bertahun-tahun, baru kemarin aja terakhir ada bupati yang datang ke majelis kita waktu di Bang, di Celeng ya? Iya, di Celeng apa? Di Celeng. Pak Taufik itu kan datang. Itu pun datang karena udah mendekati pemilihan bupati. Sebelum-sebelumnya mana ada. Karena namanya bupati itu sibuk, gak bisa ngaji. Oh iya, karena bupatinya sibuk, hansipnya pun kagak ngaji. Lah ujung-ujungnya kan kagak ada yang mau ngaji. Namun barokah doa jamaah Indramayu, maka Indramayu saya yakin di 2020 ini tamat mencapai titik Indramayu berzikir dan berpikir. Amin. Amin Allahumma. Amin. Iya, nggak usah pakai. Ya nanti kalau misalnya calon bupati suruh tablik kabar juga kaget, bakalan kaget. Kenapa? Emangnya cukup kurang uang 10-20 juta. Tablik akbar zikir manaqib Al-Baghdadi minimal harus punya modal 100 juta. Betul? Dan Abah Junaidi pasti nyumbang. Kayak waktu di Karangampel nyumbangnya berapa? 10 ya? 10 juta. Lah kiai yang punya majlisnya aja nyumbang 10 juta. Betul? Betul. Makanya kemarin ada direstui tablik akbar di beberapa titik. Nggak akan terjadi kalau calon bupatinya pilit. Tahu pilit nggak? Pelit. Padahal ada keterangan pelit itu bahasa Inggrisnya bahil. Ini bahil kan? Bahasa Jermannya korek. Bahasa Indianya mergehese. Bahwa kata bahasa Inggrisnya pelit itu bahil. Al-bahil baidum minallah, baidum minan nas, baidum minal jannah, qaribum minan nar. Bahwa yang mergehese alias yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan tahu. Makanya jamaah manaqib sekalipun wajahnya kayak nggak ada yang ruwet tuh. Maksudnya wajahnya kayak semanggen. Ya kan semanggen daunnya 3 gitu kan. 4. Jadi walaupun wajah jamaah manaqib nih petak-petak segi 4 sekarang, tapi karena semuanya ahli sodako, maka jamaah manaqib mah nggak usah masuk surga, kepleset juga udah masuk sendiri. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa, luar biasa. Ini saya ngomong calon bupati padahal live streaming ya? Itu. Iya. Ya biarin aja lah, denger lah bodo amat. Memang nyatanya kok. Sekarang di dalam Al-Qur'an di ayat 58-12. Kalau mau tawasul saja kita wajib sedekah. Di ayat 13-nya kata Allah, kalau engkau sedekah apa lu takut melarat? Ini kan Allah nyinyir banget. Buka deh kalau nggak percaya surah 58 ayat 12 sama 13. Terus di ayat kalau kita mau kabul hajat supaya didoakan oleh Kanjeng Nabi juga itu harus sedekah. Di surat At-Taubah ayat 99.
Siapapun yang bersodakoh dalam tawasul atau dihadoroh kepada Allah bari sahabat dan seterusnya, maka ini didoakan oleh kanjeng Nabi. Kalau sodakoh. Lalu dengan apa sodakoh? Bukan dengan senyum. Coba deh, di jalan ini kan beberapa hari ini banyak yang minta sumbangan untuk masjid, betul nggak? Berapa titik itu? Nah, buktiin deh bahwa senyum adalah bisa dipakai sodako. Begitu lewat yang minta sumbangan, buka kaca terus senyum aja. Kalau selesai masjidnya hebat. Lah kan senyum sodako. Begitu ada yang pegang sairan, Pak sini nih senyum saya, gitu kan? Lah kagak bakalan selesai, betul? Nggak bakalan. Oh dengan pikiran berdirilah di tempat yang mau dibangun masjid, mikir bagaimana supaya masjid ini bisa dibangun, mikir aja seharian berbulan-bulan juga nggak bakalan selesai. Mikir doang. Oh dengan tenaga, ya itu yang minta sumbangan kan numpang dengan tenaga. Ayo ada begini tiap hari, ayo yang dari arah barat, yang dari arah timur, lemparkan, pegang cairan, pakai tenaga nggak? Terus nggak ada yang ngelempar. Kira-kira bakal jadi nggak? Nggak jadi. Makanya di dalam surah At-Taubah ayat 103, amwalikum, dengan hartamu, husmin amwalin sodaqah tutohirhum wa tuzakihim, bahwa keluarkan hartamu dan sodakohkan, maka kemudian dirimu akan dibersihkan dan disucikan oleh Allah. Amin. Bahkan hatimu yang keras akan dilembutkan oleh Allah. Amin. Maka akhirnya jamaah manakib hatinya tumbuh cinta. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sampaikan salam saya kepada orang-orang yang benci kepada saya. Di antaranya Pak Farid dengan Pak Junara. Saya punya utang 1,5 juta kemarin, duitnya saya pakai untuk sewa bus dengan untuk bagi-bagi waktu di Gabus Wetan. Lah habis saya ketemu Mbak Nina, kirain mau ngamplopin ke saya. Kagak ngerti juga. Lah iya. Padahal waktu di lo bener udah saya singgung-singgung. Ini saya nggak tahu, yang nggak ngertinya apa Mbak Ninanya, apa tim suksesnya saya nggak tahu juga. Atau kali dimakan sama tim suksesnya. Ya. Bohong, nggak begitu Pak Muhammad, biarin aja. Yang jelas ia karena tain saya tidak akan pernah bersandar kepada makhluk. Betul. Ia karena saya tetap kepada Allah. Nah kalau bersandar ke makhluk repot, bakal kecewa gitu. Bakal kecewa. Yang jelas mereka yang punya hajat, biarkan mereka yang berpikir. Mereka yang mencalonkan bupati, biarkan mereka yang kerja keras. Kita mah tinggal ngikut saja, betul? Nanti siapa yang akan dipilih? Ya sesuai dengan nuraninya masing-masing. Namun kalau dari pusat ada instruksi harus nomor sekian, maka itu yang kita pilih. Betul? Nah, tinggal gitu aja. Kalau diinstruksikan sama Abah Junaidi misalnya, saya nyalon bupati, harus milih Abah Komas, kira-kira milih nggak? Saingannya sama Warno. Jelas. Ayo, mau milih saya, milih Warno. Milih saya, milih Warno. Wah. Tapi terus Abah Junaidi bilang, pilih Warno. Warno yang harus dipilih. Warno yang harus dipilih. Karena apa? Bagaimanapun nurani guru besar kita sebagai mursyid itu lebih hebat daripada kita, betul? Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sebelum lanjut daripada ngomong alен ngidul melulu, udah mau jam 23, saya mau nyanyi lagunya Kecewa aja ya. Kecewa, Bro. Hah?